Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dengan nama kelompok 1 Adelia Rahmadiani, 2 Elvina Paranti, 3 Jessica. Materi kali ini kami akan membahas tentang penyakit filariasis. Filariasis atau yang lebih dikenal juga dengan penyakit gajah merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini dapat menimbulkan cacat seumur hidup berupa pembesaran tangan, kaki, payudara, dan buah zakar. Cacing filaria hidup di saluran dan kelenjar getah bening. Infeksi cacing filaria dapat menyebabkan gejala klinis akut dan kronik. Depkes RI tahun 2005. Patofisiologi. Parasit memasuki sirkulasi saat nyamuk menghisap darah, lalu parasit akan menuju pembuluh limfa dan nodus limfa. Di pembuluh limfa terjadi perubahan dari larva stadium 3 menjadi parasit dewasa. Cacing dewasa akan menghasilkan produk-produk yang akan menyebabkan dilatasi dari pembuluh limfa sehingga terjadi disfungsi katup yang berakibat aliran limfa retrojet. Akibat dari aliran retrojet tersebut maka akan terbentuk limfedema. Perubahan larva stadium 3 menjadi parasit dewasa menyebabkan antigen parasit mengaktifkan sel T terutama sel TH2 sehingga melepaskan sitokin seperti IL-1, IL-6, TNF-A sitokin, dan sitokin ini akan menstimulasi sumsum tulang sehingga eosinofilia yang berakibat meningkatnya mediator proinflamatori, dan sitokin juga akan merangsang ekspansi sel B klonal dan meningkatkan produksi IgE. IgE yang terbentuk akan berikatan dengan parasit sehingga melepaskan mediator inflamasi sehingga timbul demam. Adanya eosinofilia dan meningkatnya mediator inflamasi maka akan menyebabkan reaksi granulomatosa untuk membunuh parasit dan terjadi kematian parasit. Parasit akan mengaktifkan reaksi inflam dan granulomatosa. Proses penyembuhan akan meningkatkan pembuluh limfe yang dilatasi, menebalnya dinding pembuluh limfe, fibrosis, dan kerusakan struktur. Hal ini menyebabkan terjadi ekstravasasi cairan limfa ke interstisial yang akan menyebabkan perjalanan yang kronis. Tanda dan gejala yang mungkin dialami: yang pertama, 1. Gejala tampak setelah 3 bulan infeksi. 2. Umumnya masa tunas 8-12 bulan. Ketiga, fase akut menimbulkan peradangan seperti limfangitis, limfadenitis, funikulitis, epididimitis, dan orkitis. 4. Gejala dari limfadenitis: nyeri lokal, keras di daerah limfe, demam, sakit kepala. 5. Fase akut dapat sembuh spontan setelah beberapa hari, dan beberapa kasus mengalami dan badan mual, lesu, dan tidak nafsu makan, serta kekambuhan tidak teratur selama berminggu-minggu. Pemeriksaan diagnosis. 1. Diagnosis klinik. Diagnosis klinik ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan klinik. Diagnosis klinik penting dalam menentukan angka kesakitan akut dan menahun. Pada keadaan amikrofilaremik, gejala klinis yang mendukung dalam diagnosis filariasis adalah gejala dan tanda limfadenitis retrograd, limfadenitis berulang, dan gejala menahun. 2. Diagnosis parasitologik. Diagnosis parasitologik ditegakkan dengan ditemukan mikrofilaria pada pemeriksaan darah kapiler jari pada malam hari. 3. Radiodiagnosis. Pemeriksaan dengan ultrasonografi atau USG pada skrotum dan kelenjar limfe inguinal penderita akan memberikan gambaran cacing yang bergerak-gerak. Penata laksanaan. Dietil karbamasin sitrat atau DIC merupakan obat filariasis yang ampuh, baik untuk filariasis Bancrofti maupun Brugia, bersifat makrofilarisidial dan mikrofilarisidal. Obat ini ampuh, aman, dan murah, tidak ada resistensi obat, tetapi memberikan reaksi samping sistemik dan lokal yang bersifat sementara. Reaksi sistemik dengan atau tanpa demam berupa sakit kepala, sakit pada berbagai bagian tubuh, persendian, pusing, anoreksia, kelemahan, hematuria transien, alergi, muntah, dan serangan asma. Reaksi lokal dengan atau demam berupa limfadenitis
abses, ulserasi, limfadema transien, hidrokel, funikulitis, dan epididimitis. Reaksi samping sistemik terjadi beberapa jam setelah dosis pertama, hilang spontan setelah 2-5 hari, dan lebih sering terjadi pada penderita mikrofilaremik. Mekanisme dan patofisiologi shock, salah satunya melalui kampanye nasional pemberian obat pencegahan massal atau POMP, filariasis dengan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat yang diberi nama Bulan Eliminasi Kaki Gajah atau Blokada. Tak hanya itu, untuk mensukseskan program Blokada, pemerintah juga akan melakukan beberapa kegiatan, mulai dari advokasi dan sosialisasi hingga menggerakkan masyarakat umum minum obat untuk mencegah penyakit filariasis. Mungkin itu saja materi filariasis yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya adalah penyakit DBD. Penyakit demam berdarah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun. DBD dapat menyerang semua kelompok umur, namun DBD masih merupakan penyebab utama kematian pada anak-anak. DBD sering terjadi pada anak berusia kurang dari 15 tahun, dengan tingkat serangan tertinggi dalam umur 5-9 tahun. Virus DBD yang pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes dan dapat menginfeksi pertama kali memberi gejala DF. Pasien akan mengalami gejala viremia seperti demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal seluruh badan, hipermia di tenggorok, timbulnya ruam, dan kelainan yang mungkin terjadi pada RES seperti pembesaran kelenjar getah bening, hati, dan limfa. Tanda dan gejala penyebab penyakit DBD. Virus DBD ini terutama ditularkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh Indonesia, kecuali ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, virus tersebut sampai saat ini telah diisolasi menjadi 4 serotip, yang termasuk dalam grup B dari Arthropedi-borne virus, yaitu DN1, DN2, DN3, dan DN4. DN3 merupakan penyebab terbanyak di Indonesia. Infeksi salah satu serotip menimbulkan antibodi seumur hidup terhadap serotip bersangkutan, tetapi tidak ada perlindungan terhadap serotip lain. Tes diagnostik bisa dilakukan seperti pemeriksaan darah atau pemeriksaan darah lengkap seperti 1. Hemoglobin biasanya meningkat apabila sudah terjadi perdarahan yang banyak dan hebat Hb biasanya menurun. Nilai normal Hb 10-16 gram per dl. Yang kedua, hematokrit meningkat 20% karena darah mengental dan terjadi kebocoran plasma. Nilai normal 33-38%. Yang ketiga, trombosit biasanya menurun akan mengakibatkan trombositopenia kurang dari 100.000 per mili. Nilai normal 200.000 sampai 400.000 per mili. Yang keempat, leukosit mengalami penurunan di bawah normal. Nilai normal 9.000 sampai 12.000 per milimeter. Tes diagnostik yang lain seperti pemeriksaan kimia darah akan menunjukkan hipoproteinemia, hipokloremia, dan hiponatremia. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan analisa gas darah. Biasanya diperiksa 1. pH darah biasanya meningkat nilai normal 7,35 sampai 7,4. Dalam keadaan lanjut biasanya terjadi asidosis metabolik mengakibatkan PCO2 menurun dari normal 35 sampai 40 mm Hg dan HCO3 rendah. Pemeriksaan ronsen torak. Pada pemeriksaan ronsen torak ditemukan adanya cairan di rongga pleura yang menyebabkan terjadinya efusi pleura. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Perawatan pasien DBD derajat 1 pada pasien ini keadaan umumnya seperti pada pasien influenza biasa dengan gejala demam, lesu, sakit kepala, dan sebagainya. Tetapi terdapat juga gejala perdarahan. Pasien perlu istirahat mutlak, observasi tanda vital setiap 3 jam, periksa HT, HB, dan trombosit secara periodik 4 jam sekali. Berikan minum setengah sampai 2 liter dalam 24 jam. Obat-obatan harus diberikan tempat waktunya di samping kompres hangat jika pasien demam. Perawatan pasien DBD derajat 2.
Umumnya pasien dengan DBD derajat 2 ketika datang dirawat sudah demam, keadaan lemah, malas minum, dan tidak jarang setelah demam perawatan baru beberapa saat pasien jatuh ke dalam keadaan renjatan. Oleh karena itu, lebih baik jika pasien segera dipasang infus. Bila keadaan pasien sangat lemah, infus lebih baik dipasang pada 2 tempat. Pengawasan tanda vital, pemeriksaan hematokrit dan hemoglobin, serta trombosit. Selanjutnya, perawatan pasien DBD derajat 3 atau pasien DSS. Pasien DSS adalah pasien gawat, maka jika tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat akan menjadi fatal sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Masalah utama adalah kebocoran plasma yang pada pasien DS ini mencapai puncaknya dengan ditemui tubuh pasien sembab, aliran darah sangat lambat karena menjadi kental sehingga mempengaruhi curah jantung dan menyebabkan gangguan saraf pusat. Akibat terjadinya kebocoran plasma pada paru, terjadi pengumpulan cairan di dalam rongga pleura dan menyebabkan pasien agak dyspnea. Untuk meningkatkan pasien dibaringkan semi-fowler dan diberikan O2. Pengawasan tanda vital dilakukan setiap 15 menit, terutama tekanan darah, nadi dan pernapasan. Pemeriksaan HT, HB, dan trombosit tetap dilakukan secara periodik, dan semua tindakan serta hasil pemeriksaan dicatat dalam catatan khusus. Program pemerintah dalam penanggulangan penyakit DHF atau DBD yang pertama, meningkatkan upaya penggerakan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas plus mencegah gigitan nyamuk dengan cara mengimplementasikan gerakan satu rumah satu jumantik. Yang kedua, meningkatkan surveillance kasus dan surveillance faktor risiko terhadap kejadian demam berdarah, diantaranya melalui kegiatan pemantauan jentik berkala dan mengaktifkan juru pemantau jentik. Selanjutnya yang ketiga, mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional penanggulangan DBD pada berbagai tingkatan seperti RT atau RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica, saya akan melanjutkan pembahasan kita kali ini tentang malaria. Nah, malaria adalah penyakit yang bersifat akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium yang ditandai dengan demam, anemia, dan splenomegali. Kemudian patofisiologi daur hidup spesies malaria pada manusia yaitu terdapat 2 fase, yaitu fase seksual. Fase ini terjadi di dalam tubuh manusia, yaitu sigoni, dan di dalam tubuh nyamuk, sporogoni. Fase aseksual terjadi di dalam hati. Penularan terjadi bila nyamuk betina yang terinfeksi parasit menyengat manusia dan dengan ludahnya menyuntikkan sporozoid ke dalam peredaran darah yang untuk selanjutnya bermukim di sel-sel parenkim hati. Kemudian patofisiologi malaria sangat kompleks dan mungkin berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penghancuran eritrosit yang terjadi oleh karena pecahnya eritrosit yang mengandung parasit, fagisosit, eritrosit yang mengandung dan tidak mengandung parasit. Akibatnya terjadi anemia dan anoksia jaringan dan hemolisis intravaskuler. Yang kedua, pelepasan mediator endoktosin makrofag. Pada proses skizoni yang melepas endoktosin, makrofag melepaskan berbagai mediator endoktosin. Yang ketiga, pelepasan tumor necrosing factor atau faktor nekrosis tumor. Merupakan suatu monokin yang dilepas oleh adanya parasit malaria. Nah, tumor ini bertanggung jawab terhadap demam, hipoglikemia, dan ARDS. Dan yang keempat, sekwestrasi eritrosit. Eritrosit yang terinfeksi dapat membentuk knop di permukaannya. Knop ini mengandung antigen malaria yang kemudian akan bereaksi dengan antibodi. Eritrosit yang terinfeksi akan menempel pada endotel kapiler alat dalam dan membentuk gumpalan, sehingga terjadi bendungan. Nah, kemudian kita lanjut manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari penyakit malaria adalah
terdiri atas beberapa serangan demam dengan interval tertentu yang diselingi oleh suatu periode. Jadi, gejala klinis utama dari penyakit malaria adalah demam, menggigil secara berkala, dan sakit kepala. Kadang-kadang menunjukkan gejala klinis lain seperti badan terasa lemas dan pucat karena kekurangan sel darah, merah dan berkeringat, nafsu makan menurun, mual-mual, dan lain-lain. Kemudian terdapat beberapa stadium. Yang pertama, stadium menggigil, dimulai dengan menggigil dan perasaan sangat dingin. Nadi cepat lemah, bibir pucat, jari kebiruan, penderita mungkin muntah untuk orang dewasa, dan untuk anak-anak sering terjadi kejang. Stadium ini berlangsung antara 15 sampai dengan 1 jam. Kemudian stadium demam. Setelah merasakan kedinginan, penderita merasa kepanasan, muka merah, kulit kering, suhu hampir sampai dengan 41 derajat Celcius, dan stadium ini berlangsung antara 2 sampai dengan 4 jam. Kemudian ada stadium berkeringat. Penderita berkeringat banyak, suhu badan menurun dengan cepat, kadang-kadang sampai di bawah suhu normal. Dapat tidur nyenyak, dan setelah bangun tidur badan terasa lelah tetapi tidak ada gejala lain. Stadium ini berlangsung antara 2 sampai dengan 4 jam. Kemudian pemeriksaan penunjang. Kita dapat melakukan pemeriksaan yang pertama secara laboratorium dengan pemeriksaan sediaan darah. Darah lengkap dilakukan guna mengetahui kadar eritrosit, leukosit, dan trombosit. Biasanya pada kasus malaria dijumpai kadar eritrosit dan hemoglobin yang menurun. Kemudian B, tes antigen, yaitu mendeteksi antigen dari P. falciparum. Deteksi sangat cepat, hanya perlu waktu 3 sampai dengan 5 menit. Kemudian tes serologi. Tes ini berguna mendeteksi adanya antibodi spesifik terhadap malaria atau pada keadaan di mana parasit sangat minimal. Yang terakhir, pemeriksaan PCR, pemeriksaan infeksi. Pemeriksaan ini dianggap sangat peka. Dengan teknologi aplikasi DNA, waktu dipakai cukup cepat dan sensitivitas maupun spesifitasnya tinggi. Keunggulan tes ini walaupun jumlah parasit sangat sedikit dapat memberikan hasil positif. Nah, kemudian penata laksanaan. Penata laksanaan yang pertama secara non-farmakologi. The Center for Disease Control and Prevention merekomendasikan hal berikut untuk membantu mencegah merebaknya malaria. Yang pertama, semprotkan atau gunakan obat pembasmi nyamuk di sekitar tempat tidur, gunakan pakaian yang bisa menutupi tubuh, kemudian bisa menggunakan kelambu di atas tempat tidur untuk menghalangi nyamuk mendekat, dan yang terakhir, jangan biarkan air tergenang lama di got, bak mandi, bekas kaleng, atau tempat lain yang bisa menjadi sarang nyamuk. Kemudian yang B, terapi farmakologi. Pengobatan yang diberikan adalah pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama, pemberian obat anti malaria. Skizotisid jaringan primer yang membasmi parasit praeritrosit yaitu proguanil dan pyrimethamine. Kemudian yang B, skinzotisid jaringan sekunder yang membasmi parasit exoeritrosit yaitu primaquine. Yang C, skizotisid darah yang membasmi parasit fase eritrosit yaitu kina, kloroquine, dan amodioquine. Kemudian lanjutannya ada kemopropilaksis. Kemopropilaksis bertujuan untuk mengurangi resiko terinfeksi malaria sehingga bisa terinfeksi, maka gejala klinisnya tidak berat. Kemopropilaksis ini juga ditujukan kepada orang yang berpergian ke daerah endemis malaria dalam waktu yang tidak terlalu lama, seperti turis, peneliti, pegawai kehutanan, dan lain-lainnya. Untuk kelompok yang berpergian atau tugas dengan jangka waktu yang lama, sebaiknya menggunakan personal protection seperti pemakaian kelambu, repellent, kawat kasa, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah upaya eliminasi kasus malaria di Indonesia. Sebagai upaya eliminasi penyakit malaria, Kementerian Kesehatan menyusun strategi yang terdiri dari akselerasi strategi. Akselerasi dilakukan secara menyeluruh di wilayah endemis tinggi malaria.
yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Kegiatan yang dilakukan adalah kampanye kelambu anti nyamuk massal, penyemprotan dinding rumah di seluruh desa dengan api lebih dari 40%, dan penemuan dini pengobatan. Kemudian ada intensifikasi strategi. Nah, intensifikasi merupakan upaya pengendalian di luar kawasan Indonesia Timur, seperti di daerah tambang, pertanian, kehutanan, transmigrasi, dan pengungsian. Kegiatan yang dilakukan adalah pemberian kelambu anti nyamuk di daerah berisiko tinggi, penemuan tinggi pengobatan tepat, penyemprotan dinding rumah pada lokasi KLB malaria, dan penemuan kasus aktif. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi strategi. Eliminasi dilakukan pada daerah endemis rendah. Kegiatan yang dilakukan adalah penemuan dini pengobatan tepat, penguatan surveillance imigrasi, surveillance daerah yang lawan perindukan vektor atau reseptif, penemuan kasus aktif mass blood survey, dan penguatan rumah sakit rujukan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang penyakit malaria. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, perkenalkan, saya Elvina Paranti akan membahas konsep dasar tifoid. Demam tifoid merupakan suatu penyakit infeksi sistemik bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini ditandai oleh panas berkepanjangan, ditopang dengan bakteriemia tanpa keterlibatan struktur endotelia dan endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel pembentuk monokular dari hati, limpa, kelenjar limfe usus dan payas pes, dan dapat menular pada orang lain melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Kemarin 2002 dalam akun Daam Hati Kusuma 2015. Patofisiologi tifoid, kuman masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh salmonella, biasanya bagian kuman. Bagian kuman dapat digunakan oleh asam high lambung dan sebagian lagi masuk usus halus. Jika respon sekitar humoral mucosa, usus merambai, maka Bacillus salmonella akan menembus sel-sel epitel, sel R, menuju lamina propria, berkembang biak di jaringan limfoid Clapeyeri di dalam distal dan kelenjar getah bening mesenterica. Jaringan limfoid Clapeyeri dan kelenjar getah bening mesenterica mengalami hiperplasia. Bacil tersebut masuk ke aliran darah, bakterinya, melalui ductus oragicus dan menyebar ke seluruh organ retikuloendotelial tubuh, terutama hati, tulang dan limfa melalui sirkulasi porta dan tanda dan gejala tifoid menurut Visio Aris 2009 dalam Amin 3 dan Karya Kusuma 2015. Saat demam meninggi sampai akhir minggu pertama, demam turun pada minggu keempat, kecuali demam yang tertahan akan disebabkan shock, fever, dan koma. Uang muncul pada hari ke-7 sampai 10 dan bertahan selama 2 sampai 3 hari. Nyeri kepala, nyeri perut, nyeri kaki, mual, muntah, diare, konstipasi, epidural, bradikardia, nyeri otot, hidrosa, emfisalitis, dan demam, otot di tengah, lebih dan bulu merah serta tremor. Hepatomegaly, splenomegaly, enteromegaly, gangguan mental sifat paranoid, schizofrenia atau psikosis. Tes diagnosis saat pemeriksaan darah perifer lengkap. Dapat ditemukan leukopeni, dapat pula leukositosis, atau kadar leukosit normal. Leukositosis dapat terjadi walaupun tanpa disertai infeksi sekunder. Pemeriksaan SGOT dan SGPT. SGOT dan SGPT sering meningkat, tetapi akan kembali normal setelah sembuh. Peningkatan SGOT dan SGPT ini tidak perlu memerlukan penanganan
melaksanakan kegiatan perlindungan khusus, vaksinasi tipoid, melaksanakan deteksi dini karir tipoid,